Lapar menjadi dominan dalam ibadah ini, karena dengan lapar kita dapat merasakan terbukanya satu hijab sehingga menerangi dimensi rohani. Bukan sekedar lapar tanpa pemahaman mendalam, terlebih tanpa kesadaran untuk suatu kebangkitan jiwa dan mata hati menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meniti lapar dengan seperangkat nilai-nilai ilahiyah menampak tilasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan dan manusia terbaik. Karena dengan itu, dia yang lapar akan memperoleh makna lapar yang sesungguhnya, serta mendapatkan balasan sebagai seorang mujahid di jalan Allah. Muara lapar ada pada perut. Konon, perut merupakan tempat kontrol utama dalam pengendalian nafsu syahwat. Ia menjadi sumber syahwat dan tempat segala penyakit dan hal-hal tercela lainnya. Disinilah segalanya bermula. Ikuti dengan syahwat kemaluan dan menguatnya libido. Puncak syahwat ini dapat menghantarkan kita pada cinta kedudukan dan harta. Semua ini akan melahirkan gejolak hati, dengki, permusuhan, dan perseteruan. Ini melapangkan pengidapnya menuju masuknya permusuhan, kemungkaran, dan tindakan keji. Demikian keterangan Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pernyataan di atas juga diamini oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Al-Firasat, sebuah petunjuk pada pengetahuan tentang perilaku dan kebiasaan manusia yang sangat gamblang. Dia mengatakan bahwa perut yang lembek atau tipis mengisyaratkan sehatnya akal pikiran, dan sebaliknya, perut yang besar memperlihatkan orang yang senang kawin. Namun, dia juga mengkritik orang-orang yang terlalu kurus hingga tulang rusuknya tampak dan terbalut kulit yang tipis. Ini menunjukkan lemahnya kolbu. Kemungkinan tafsiran ini berdasarkan pengalaman Ar-Razi selama bertemu dengan orang banyak. Berkenaan dengan lapar, riyadah ini terbilang berat. Tidak semua orang mampu menjalaninya. Kalaupun ada yang mampu menjalaninya, itu sebatas anjuran dari mursyid atau guru spiritualnya. Biasanya mereka diberikan wazifah atau amalan melalui puasa, dan itu tidak selamanya. Begitu selesai satu amalan tersebut, mereka ingin segera berbuka, kecuali para ahli makrifat yang mengetahui manfaatnya. Karena itulah Yahya bin Mu'az Ar-Razi pernah mengatakan, seandainya diketahui bahwa lapar dijual di pasar-pasar, niscaya mereka tidak akan membeli selainnya. Ibrahim bin Adam berkisah, aku berteman dengan para wali Allah di pegunungan Libanon. Mereka menyuruhku jika kembali ke masyarakat untuk menasihati mereka dengan 4 hal, yaitu siapa yang banyak makan tak akan pernah menemukan manisnya ibadah. Barang siapa yang banyak tidur, dia tidak akan mendapatkan keberkahan dalam usianya. Siapa saja yang mencari ridho manusia, dia tidak akan pernah menantikan keridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang ucapannya berlebihan dan membincangkan keburukan orang lain, maka dia tidak akan mati kecuali dalam keadaan keluar dari Islam. Abdullah bin Sal At-Tustari juga menegaskan bahwa berkumpulnya kebaikan ada dalam 4 hal, yang dengan itu pula seorang akan menduduki posisi sebagai wali abdah. Keempat hal tersebut adalah: pertama, mengosongkan perut dengan lapar; kedua, diam dari segala yang tidak berfaedah; ketiga, uzlah atau mengasingkan diri dari manusia; yang keempat, begadang dalam rangka ibadah. Dan karena itu pula Sal At-Tustari mengatakan bahwa puncak dari segala kebaikan yang pernah diturunkan dari langit ke bumi adalah lapar, dan puncak segala keburukan di antara keduanya adalah kenyang. Akal dibantu oleh ruh, sementara hawa nafsu oleh jiwa yang rendah. Ketika indera-indera alamiah dituruti kemauannya dengan pemenuhan makanan, maka akan semakin menguat jiwa rendahnya. Sebaliknya, jika jiwa rendahnya tidak dipenuhi kebutuhan makanannya, ia akan menjadi lemah dan akan memperoleh kekuatannya. Sehingga tersingkaplah rahasia-rahasia dan bukti-bukti ilahiyah. Jika keadaan jiwa rendah bertambah lemah hingga tak mampu bekerja, maka hawa nafsu pun lenyap. Dari sinilah setiap kehendak hati yang sia-sia terhapus dalam manifestasi kebenaran, dan para pencari Tuhan akan mendapatkan seluruh keinginannya. Maka dari itu, lapar dalam berpuasa tidak hanya sebatas menahan diri dari makanan dan minuman. Mereka menggunakan laparnya sebagai jalan ibadah dengan berpuasa, dan seperti Al-Ujwiri memandang puasa sebagai sesuatu yang istimewa. Sebagaimana pemahaman yang terhadap penggalan hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajib,
bahwa ibadah ini adalah rahasia yang tidak ada kaitannya dengan ibadah lahiriah. Suatu rahasia yang tak ada yang mengetahuinya selain Allah. Dan karena itulah pahalanya tidak terkira. Kalimat ana azibihi dikaitkan dengan riwayat bahwa manusia memasuki surga karena rahmat Allah. Dan tingkatan mereka berdasarkan ibadahnya. Sementara menetapnya mereka di dalam surga untuk selamanya dikarenakan pahala puasa. Hingga Al-Junaid mengatakan bahwa puasa adalah separuh tarekat. Maka Al-Utswiri mengatakan bahwa dirinya melihat orang-orang yang berpuasa terus-menerus karena mereka berusaha menjauhi sikap keras kepala dan ria. Sedangkan yang lainnya berpuasa hanya pada bulan Ramadan sekedar untuk mencari pahala. Dia menegaskan bahwa berpuasa terus-menerus tanpa melanggar perintah Allah merupakan bentuk karomah, dan karomah itu mengikuti aturan khusus, bukan umum. Dan lain halnya dengan mukjizat yang memang untuk ditampakkan, sebagaimana Rasul yang menampakkan puasa beliau yang terus-menerus. Sementara karomah para wali dilarang untuk ditampilkan karena karomah menghendaki kerahasiaan. Inilah yang membedakan mukjizat kenabian dan karomah para wali. Dalam tingkatan tertentu, karomah juga memberikan kemampuan para wali berbicara dengan Tuhan. Para wali biasanya akan berpuasa 40 hari seperti Musa. Ini tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 142 yang artinya, dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Jadi bila ingin mendengar perkataan Tuhan secara batiniah, setelah 30 hari berpuasa, mereka akan berpuasa kembali selama 10 hari. Dan Tuhan akan berbicara kepada kalbu mereka. Sebab apa yang dialami para nabi secara terbuka, para wali pun dapat mengalaminya secara diam-diam. Maka dari itu, untuk mendengar kata-kata Tuhan tak akan tercapai tanpa melepaskan tabiat alamiahnya, yaitu dengan melepaskan diri dari makanan dan minuman selama 40 hari agar dapat mendudukan sepenuhnya, hingga terwujudlah kesucian cinta dan kelembutan rohani. Demikian penjelasan Al-Utswiri. Pada intinya, ibadah puasa melatih manusia untuk menahan, tidak sebatas menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana menjadikan puasa sebagai simbolisme ibadah dengan menahan diri dari segala sikap tercela terhadap diri sendiri maupun dalam hubungannya dengan sesama. Semakin khusyuk puasa seseorang, hatinya akan semakin halus dan kepekaan dalam pergaulan yang semakin terasa. Puasa harus mengantarkan seseorang pada kesadaran sosial dan individual. Semakin tinggi tingkat sosial dan kedudukan seseorang, bukan gaya hidup yang ditingkatkan, tapi amal kebajikan semakin melangit menuju Tuhan. Menahan diri untuk tidak bersikap ria, sombong, suka mencela dan merendahkan. Bukan sekedar ibadah tanpa makna yang mengulang ketercelaan selepas puasa, namun melanggengkan sikap empati dan selalu berbagi kebahagiaan kepada fakir miskin. Itu adalah hasil olah puasa rohani. Wallahu a'lam bishawab.